belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 yang berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku, perbuatan kita bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini, setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya ke dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. 3 hal tadi yang menjadi sebab orang mandul rohani. Yang pertama, karena mereka tidak mengerti. Yang kedua, karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga, karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai 3 hal ini terjadi, sehingga kita tidak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya nggak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, tidak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita tidak pernah ragu akan penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin tutup dengan hal ini. Kenapa seringkali orang Kristen ketika masalah datang mereka jadi goyah, lemah, menyerah? Karena mereka enggak tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Mereka enggak sungguh-sungguh berakar dalam firman Tuhan. Matius 7 bicara soal 2 macam dasar, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saya mau ulangi. Dikatakan oleh Yesus gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ini kuncinya. Kalau kita ingin iman kita bertumbuh, kita nggak cuma dengar firman, tapi kita harus merenungkan dan melakukan. Kalau kita nggak ngerti, renungkan terus sampai Roh Kudus bicara. Dan berusaha hidupi. Dan kebanyakan kita, begitu masalah datang, kita ngerti firman, tapi kita gagal melakukan. Contoh, waktu ada orang datang mau hutang sama kita. Kita kesal sama saudara kita ini, karena dia udah hutang terus tapi nggak pernah bayar. Tapi firman Tuhan berkata gini, janganlah menahan dari orang yang ingin meminjam daripadamu. Sementara kamu punya, kamu bisa menolong dia. Kalau ngikutin pikiran kita, saudara kita ini ngutang gak bayar-bayar. Tapi firman Tuhan ajarin kita, kasih. Apa yang kita lakukan? Contoh, ada orang datang, ada saudara yang datang sama saya mau pinjam 50 juta. Saya bilang maaf, saya gak bisa kasih kamu segitu. Saya akan bantu kamu 5 juta aja. Saya kasih pinjam ini, kamu pakai aja. Kembalikan kalau kamu bisa. Tapi ketika saya katakan itu, sebenarnya saya sedang didik dia supaya dia tahu ini dia pinjam. Dia hanya kembalikan kalau dia bisa, nggak ada tekanan kapan. Tapi dalam hati saya tulus memberikannya. Seandainya pun dia nggak bisa ganti uang itu, seperti yang sebelum-sebelumnya, saya nggak masalah. Kalau kita ngikutin perasaan kita nggak akan taat sama firman Allah. Seringkali kita kalah sama pikiran kita sendiri, sehingga kita gagal menghidupi firman Tuhan. Ketika ada orang yang merugikan kita,
Kata firman Tuhan, kita tidak boleh balas jahat dengan jahat. Tapi kalau kita pakai emosi kita akan cari gara-gara sama orang yang jahat sama kita itu. Kita akan ributin dia juga. Padahal firman Tuhan katakan gini, kejarlah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Ketika orang jahat sama kita, harusnya firman Tuhan ini jadi rema. Sehingga kita menguasai diri. Udah gak usah marah, sudah gak usah balas. Udah ampuni aja. Selesai. Seperti itu menghidupi firman. Sebenarnya gak sulit, cuma butuh ketaatan aja. Nah, ini yang terjadi kata Yesus. Datanglah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, Matius 7:26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuh dan hebatlah kerusakannya. Yesus tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan aman-aman saja. Kita lewatin 2 tahun pandemi yang kita nggak tahu kapan selesai. Firman Tuhan, Yesus sudah bilang akan datang hujan, akan datang banjir, akan datang angin melanda hidup kita. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap bertahan. Orang yang hidup di dalam firman akan tetap bertahan. Tantangan dan persoalan hidup yang akan menguji iman kita. Sama seperti sahabat terbaik ditemukan di masa sulit. Tuhan ingin menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan berpegang teguh kepada iman kepadanya. Mari jangan goyah. Hidupi firman Allah. Jangan sampai Anda hanya senang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Jangan sampai Anda tidak ngerti firman, dan jangan sampai kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup membutakan mata Anda. Jangan lebih cinta dunia daripada Allah. Saya berdoa agar ketika Anda baca firman di sepanjang tahun 2022 ini, Anda lakukan dengan yang berbeda. Anda baca, Anda renungkan, dan lakukan. Meskipun tantangannya tidak mudah, ayo pegang firman Tuhan. Saya berdoa Anda melakukan kebenaran firman ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong umat-Mu supaya semakin dewasa di tahun ini. Aku berdoa agar mereka semua boleh diberikan pewahyuan, boleh diberikan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia kerajaan sorga buat mereka, supaya mereka boleh memahami kebenaran firman-Mu. Tolong Roh Kudus, tiap kali umat-Mu baca firman, mereka boleh diberikan pengertian. Selubung yang menutupi mata hati mereka boleh terbuka. Mereka boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Mereka boleh memahaminya ayat demi ayat. Dan mereka boleh merenungkannya siang dan malam. Dan sungguh-sungguh melakukannya. Sehingga mereka bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya pembelaan dari Tuhan dan pertolongan Tuhan tersedia bagi mereka. Kiranya umat-Mu boleh menjadi semakin dewasa di tahun ini. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.